Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ada salah seorang teman saya, dia berkata bahwa alhamdulillah saya sekarang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyampaikan ilmu-ilmu dalam majlis-majlis muslimatan di daerah saya. Tapi saya mempunyai satu pertanyaan. Apakah yang dikatakan guru dalam Islam itu adalah orang yang mengajar di madrasah dan di lembaga saja, atau juga yang ada di majlis-majlis juga? Mendengar pertanyaan ini, saya tidak bisa langsung menjawabnya. Saya berpikir bahwa menjawab pertanyaan seperti ini tidak sesederhana yang dilihat. Karena saya khawatir bahwa teman saya ini ingin memposisikan dirinya sebagai guru, ingin dihormat, ingin disanjung dan lain sebagainya. Namun saya tidak menuduh ini, dan saya sangat yakin beliau adalah orang baik. Beliau hanya ingin mengetahui tentang duduk permasalahan dengan sebenarnya. Maka dengan ini saya menjawab lewat video ini adalah bahwa Islam mengajarkan kepada semua pemeluknya untuk menghormat siapapun yang lebih tua dan menyayang mereka yang lebih muda. Jadi kita menghormati entah itu guru atau tidak. Namun jelas jika itu adalah seorang guru, mereka mempunyai kedudukan yang lebih kepada kita. Lantas yang dimaksud guru ini siapa? Ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud guru adalah orang-orang yang mengajarkan kepada kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan tentang hakikat kehidupan, tujuan hidup kita, bagaimana beragama Islam, bagaimana syariat-syariat Islam dan lain sebagainya. Kemudian, kenapa saya merasa khawatir teman saya ini atau orang-orang yang semisal beliau beranggapan bahwa ini saya adalah seorang guru, harus begini dan begitu. Karena di Madura adalah salah satu kajian yang hampir dikaji dalam lembaga-lembaga adalah kitab Adabul Alim wal Muta'allim, yang dimana dijelaskan di sana adalah ada satu perkataan yang disandarkan kepada Sayyidina Ali, ana abdu man allamani harfan wahidah. Saya adalah seorang budak hamba sahaya dari orang yang mengajarkan kepada saya satu huruf apapun. Jika dia mau, dia dapat menjual saya. Jika dia mau, maka dia dapat mempekerjakan saya sebagai seorang budak. Adalah bahwa hal ini benar. Akan tetapi banyak orang melihat itu dari sebelah saja dan tidak dijelaskan seharusnya sikap seorang guru kepada murid seperti apa. Ini adalah sikap seorang murid kepada guru, bukan seorang guru kepada murid. Bahkan dari gara-gara ini, ada sebagian orang yang tidak mau mendengarkan pengajian. Ada sebagian orang yang tidak mau belajar pada orang lain karena takut dia dianggap gurunya. Karena takut dia dianggap gurunya. Ini adalah sebuah kesalahan yang sangat-sangat fatal. Maka dari itu saya ingin menyampaikan satu riwayat yang disebutkan oleh para ulama. Disebutkan dalam kitab-kitab biografi-biografi bahwa ada seorang ulama bernama Sayyidina Syu'bah. Syu'bah ini pernah berkata, ana abdu man katabtu anhu haditsan wahidah. Saya adalah seorang hamba di mana saya pernah belajar satu hadis kepada orang tersebut. Kemudian ada seorang ulama ketika mendengar perkataan daripada Sayyidina Syu'bah ini yang bernama Sayyidina Abdurrahman ibnu Mandah berkata, wa ana abdu man kataba anni haditsan wahidah. Dan saya adalah seorang hamba dari orang yang dia belajar satu hadis daripada saya. Jadi seorang murid itu dia menganggap dirinya adalah seorang hamba kepada gurunya untuk siap betul-betul melayani, membahagiakan dan mengikuti yang seharusnya
Sebaliknya seorang guru menganggap dirinya adalah seorang hamba untuk betul-betul menyayangi dan melayani dan mencintai anak muridnya. Sehingga ini adalah satu mekanisme dasar yang diajarkan dalam Islam, saling respect, saling menghormati. Maka dari itu tidak perlu lagi kita beranggapan bahwasanya seorang murid itu menjadi budak dan seorang guru adalah tuannya, tapi seorang murid beranggapan seperti itu kepada guru, seorang guru juga beranggapan seperti itu kepada muridnya. Dan mohon kepada teman-teman yang tidak mau belajar mendengarkan hikmah dari orang lain gara-gara takut berguru, apa yang dikatakan ulama dijadikan pedoman, yaitu al-hikmatu dhallatul mu'min ainama wajadaha akhadaha. Hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Kita ambil dari siapapun, walau kharajat min duburi kalbin. Walaupun hikmah, ilmu, pemahaman itu datang dari dubur anjing, kita ambil. Walaupun mulut seorang yang dikatakan kiai, akan tetapi adalah sesuatu yang kotor, kita buang. Kita dalam Islam diperintahkan untuk betul-betul menyaring dan memahami apa yang dikatakan dan yang ingin kita serap. Selanjutnya, bahwa apakah berarti penghambaan diri seorang murid kepada guru tidak bisa beda berpendapat? Jelas ini tidak pernah dikatakan oleh ulama. Sebagai bukti, kita sangat tahu tentang Sayyiduna Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau berguru kepada gurunya Al-Imam Malik. Bahkan diriwayatkan beliau Al-Imam Syafi'i ketika ingin membuka lembaran kertas ketika beliau belajar kepada Imam Malik, beliau itu sangat perlahan agar suara kertas yang dia balik itu tidak mengganggu konsentrasi daripada Imam Malik. Namun dari itu beliau berbeda pendapat. Bahkan kita bisa lihat sendiri bagaimana bentuk perbedaan pendapat, hasil-hasil hukum dari Imam Syafi'i dan Imam Malik. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal berbeda pendapat dengan Imam Asy-Syafi'i sebagai gurunya. Dan itu bukan berarti tidak taat, bukan berarti tidak menghambakan diri, tapi Islam mengajarkan kepada kita untuk betul-betul menggunakan akal logika kita, mana yang lebih benar dengan hasil ijtihad. Tentu saja jika orang tersebut sudah sampai pada derajat ijtihad. Adapun yang biasa kita dengar bahwa seorang murid itu di depan gurunya laksana orang yang mati, terserah diperlakukan seperti apa, itu seorang murid yang ingin sampai kepada Allah, seorang murid kepada gurunya, murabbinya, yang ingin membawanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ulama pada waktu-waktu ini berbeda pendapat apakah murabbi yang seperti itu masih ada. Karena murabbi itu harus betul-betul mengajak orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan sesuatu yang tidak sesuai. Karena Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti termasuk orang yang mengatakan bahwasanya jika ada seorang murabbi yang seperti itu dari penjuru dunia manapun, saya akan mendatanginya. Tapi sekarang itu banyak yang keluar, yakni dalam tariqah ini, keluar dari apa yang dipijakkan dalam ilmu agama. Karena pada dasarnya seorang murabbi harus betul-betul sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar daripada ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para ulama. Kemudian, apakah saya sedang mengajarkan bahwa kita semena-mena terhadap guru? Oh tidak. Jelas para ulama mengatakan bahwasanya guru itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan sebagian daripada ulama mengatakan lebih mulia daripada orang tua, walaupun sebagian yang lain mengatakan bahwa orang tua lebih mulia. Akan tetapi pernyataan ulama ini sudah bisa menggambarkan. Dalam kitabnya Al-Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan dalam At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran, bahwa dulu para ulama ketika ingin belajar, mereka harus husnudzon, harus berprasangka baik kepada gurunya, harus yakin bahwa gurunya adalah orang yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah dan dapat mengajarkan ilmu-ilmu agama. Maka mereka ketika mau pergi menuju gurunya, mereka akan mengambil beberapa harta disedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan, fakir miskin. Ketika bersedekah itu mereka berdoa, karena berdoa ketika orang itu sedang bersedekah cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya,
Allahumma astur aiba muallimi minni, ya Allah tutup aib guruku dariku, wala tudhib barakata ilmihi minni, jangan hilangkan barakah ilmunya dariku. Jadi ulama akan berdoa untuk dihijabkan aib, karena seorang pasti mempunyai aib selain para anbiya dan orang-orang yang mahfuz daripada aulia. Dalam kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat, Al-Imam Nawawi berkata bahwa uququl ustadzin la taubata lahu. Menyakiti guru tidak ada pintu taubatnya. Yang dimaksud tidak ada pintu taubatnya di sini adalah biasanya orang seperti ini la yuwaffaqu lahu taubah. Tidak ada pintu taufik baginya untuk bertaubat. Karena ini bagian daripada takabbur. Bagian daripada takabbur. Bukan berarti Allah tidak akan mengampuni, bisa saja Allah mengampuni orang tersebut jika betul-betul bertaubat. Namun biasanya orang seperti inilah yuwaffaqu lahu taubah. Jadi kita harus betul-betul berhati-hati, akan tetapi bukan untuk menyombongkan diri, tapi kita mengikuti Sayyidina Abdullah bin Abbas yang mengatakan bahwasanya ada satu lalat pun yang hinggap di wajah jalisi muridku, maka itu sangat menyakitiku. Jadi kita, seorang guru adalah hamba bagi muridnya dan murid adalah hamba bagi gurunya sebagaimana diajarkan oleh ulama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.